Kalau orangnya alim, orangnya baik, dan dia guru kita, tetap guru kita. Orang yang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu, nyambung nasabnya, pasti mulia. Nggak ada yang pakai nama suku-suku di zaman Nabi itu. Open Table muncul lagi nih, udah lama banget Open Table nggak muncul lagi setelah beberapa bulan. Sekarang karena belakangan lagi merhatiin yang rame-rame di NU sekarang lagi banyak rame-ramenya nih guys. Iya betul, lagi rame ada banyak lah di kalangan Nahdien lah pokoknya. Iya, trending terus trending terus. Ada banyak ada banyak pembicaraan yang bikin NU trending belakangan. Tapi saya mau ngobrolin soal satu hal sih spesifik, itu soal debat. Kayaknya lumayan rame tuh debat soal nasab antara dengan kalangan habaib ya kalau nggak salah kemarin. Ada Kiai NU, Kiai Imad ya? Kiai Imaduddin Usman. Banten ya? Banten. Yang bikin riset yang meragukan klaim bahwa kelompok Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah gitu. Selama ini kan memang di banyak ada klaim sejarah atau catatan sejarah yang kira-kira menerangkan bahwa ada kelompok-kelompok Ba'alawi yang biasanya kalau dari Indonesia itu biasanya masuknya dari Yaman ya, Hadramaut, termasuk itu adalah kelompok komunitas yang tumbuh dari cucunya Nabi kira-kira gitu lah ya. Begitu dulu. Katanya begitu. Kok ini tiba-tiba ada yang mau meragukan itu kayak gimana ceritanya itu? Ya pertama bukan meragukan, kalau dalam tulisan Kiai Imaduddin itu memang dia membatalkan keterhubungan nasab kelompok Ba'alawi ini dengan Nabi Muhammad SAW karena ada jalur yang terputus terkhusus pada nama Ubaidillah atau Abdullah itu. Dan saya sudah membaca dan mengikuti podcast-podcastnya Kiai Imad. Saya pikir ini penelitian yang sangat serius dan kuat. Jadi sangat menarik kalau bagi saya. Dia berhasil melakukan sesuatu yang ratusan tahun bahkan diyakini orang itu sebagai satu kebenaran, satu kepastian. Tapi menurut tulisannya Kiai Imad ternyata tidak demikian. Nah itulah yang kemudian jadi heboh lah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, terutama ya di kalangan kelompok Nahdien, karena orang NU ini kan memang orang yang sangat menghormati para habaib dan mereka banyak yang meyakini bahwa habaib ini memang bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk kelompok yang ikut menyebarkan Islam di Indonesia gitu lah ya, pada masa tertentu. Cuma kita mau ini aja dulu Kiai. Mungkin saya perlu belajar term-term mendasar nih soal perdebatan ini. Misalnya misalnya Ba'alawi. Ba'alawi itu apa sih sebetulnya? Ba'alawi itu klan yang memang dulu ada orang yang bernama Alwi. Yang dari Alwi inilah turun-temurun. Mereka kemudian di Indonesia bikin organisasi namanya Robitoh Alawiyin. Jadi orang-orang yang masih keturunan dari Alawi ini masuk dalam kelompok itu. Dan Alwi inilah yang selama ini dianggap sebagai link antara Nabi Muhammad, keturunan Nabi ke kelompok-kelompok Hadramaut yang... Saya agak lupa karena memang penelitiannya itu sangat detail yang dilakukan oleh Imad. Tapi pada prinsipnya putus hubungan antara mereka dengan Nabi Muhammad pada nama Ubaidillah atau Abdullah itu. Nah, tapi gini Kiai, ini kan sebetulnya biasanya adalah khazanah yang memang sudah diakui ratusan tahun ya. Di Indonesia sendiri kalau tidak salah orang-orang dari Hadramaut ini datang ke Indonesia itu abad, saya lupa penelitiannya itu abad 15 atau berapa gitu ya. Lebih jauh sih, jauh lebih tua dari itu. Cuma di awal masa mereka datang ke sini sendiri pun sudah ramai misalnya sebutan Syarif atau Syarif yang menunjukkan bahwa ini keturunan dari darah tertentu, yang mana itu keturunan Rasulullah. Lah itu bukannya memang sudah dari dulu diterima gitu Pak? Betul, dari dulu memang diterima. Makanya sangat mengejutkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad ini melalui orang bilang tesisnya atau karya tulisnya. Dan saya sebagai orang yang punya kepentingan untuk keilmuan saya baca betul. Walaupun tidak bisa menghafal karena kan kalau udah soal nama bin itu saya tidak mampu menghafalnya. Nah,
gara-gara inilah kemudian heboh gitu loh. Dan sebagian orang percaya, sangat percaya dengan apa yang dituliskan oleh Imad, bahwa klan Ba'alwi itu putus sambungan nasabnya dengan Nabi. Di sisi lain banyak orang yang tidak percaya. Nah inilah pro dan kontra yang rame. Dan saya secara pribadi sebetulnya melihat ini sebetulnya kajian ilmiah. Menarik, perdebatan yang baik. Perdebatan yang baik, dan itu sebetulnya harus direspon dengan cara yang positif. Kalau memang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Imad, bikin tulisan baru, bikin tulisan tandingan yang kemudian mengcounter apa yang dilakukan oleh Imad. Nah, dalam kesempatan ini saya menghimbau juga orang yang pro dengan apa yang dilakukan Kiai Imad atau yang kontra. Tolonglah jaga gitu loh, jangan mencaci maki, jangan melebar dengan istilah-istilah pejoratif lah ya. Gitu. Ini perdebatan ilmiah, keilmuan gitu. Keilmuan. Setuju kita, silakan, nggak juga nggak apa-apa kan. Tapi masih dalam koridor keilmuan. Betul. Gitu. Bukan untuk misalnya meniadakan kelompok tertentu, bukan melakukan diskriminasi, rasisme, enggak. Gini. Tadi Kiai bilang bahwa Kiai Imad ini membatalkan klaim kepercayaan kita terhadap link Ba'alawi ke Rasulullah. Kalau saya tidak salah baca, ada beberapa tulisan yang saya sempat baca sebelumnya. Kiai Imad bilang memang bahwa dia tidak menemukan riwayat tertulis yang menyebut-nyebut soal link Ba'alawi itu. Iya, pada nama Ubaidillah itu. Iya, setelah itu tidak ada ya. Iya. Baru pada abad tertentu. Beberapa abad kemudian. Yang menuliskan hubungan itu. Tapi di sekitar abad-abad, di sekitar kehidupannya yang diklaim sebagai era kehidupan Ubaidillah ini tidak ditemukan di riwayat itu. Jauh setelah itu baru ada. Betul. Gitu. Jadi secara pribadi saya melihat penelitian Imad ini keren banget. Ya, kokoh gitu loh. Iya, kesimpulannya solid, masuk di akal gitu. Masuk di akal. Kenapa baru ada berabad-abad setelahnya penulisan itu? Nah, kritik-kritik ini kan bagus sebetulnya. Iya. Dan orang harus merespon itu dengan sikap ilmiah juga. Kalau memang wah ini salah, berikan bukti yang kemudian mengcounter, membantah apa yang dikatakan oleh Imad melalui tulisannya. Kan menarik kalau begitu. Apalagi ya, yang lebih tambah rame lagi itu setelah Kiai Imad ini diundang oleh Bang Haji Oma Irama. Oke. Di podcastnya. Di podcastnya Bisikan Roma. Itu makin rame lagi. Iya, betul. Roma Irama waktu wawancara Kiai Imad itu saya melihat juga cukup baik pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya beliau sudah mempersiapkan. Kemudian juga memaparkan pengalaman dia bergaul dengan habaib di masa lalu dan lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama ini sangat baik. Karena dia juga mengundang orang yang kontra terhadap Imad. Jadi cover both side gitu, berimbang. Jadi tidak perlu kemudian Bang Haji Roma Irama dicaci maki. Iya, itu masa platformnya. Itu kan bagian dari kebebasan orang. Kalau kita lihat dari orang-orang yang diundang semuanya itu kan ada yang pro, ada yang kontra. Artinya dia nggak subjektif gitu. Dia objektif. Ini kan sebetulnya perdebatan ilmiah ya. Bukan masalah cacat moral. Betul. Kecuali misalnya pembunuh terus dikasih ruang untuk membela diri di podcast. Nah, itu mungkin ada persoalan moral di situ. Tapi kalau ini kan memang perdebatan ilmiah biasa aja. Makanya jangan mencaci maki orang. Apalagi kalau kita hitung-hitung, Bang Haji Roma Irama ini jasanya buat bangsa Indonesia kan luar biasa. Iya, nggak sedikit. Dia seniman yang sudah bisa menghibur rakyat Indonesia dari zaman dulu. Dari karya-karyanya juga banyak pengamen, penyanyi yang kemudian mendapatkan rezeki gitu. Iya, warna musik dangdut sekarang yang dibentuk oleh Roma Irama. Iya, saya ingat dia seorang mahakarya. Iya, seorang seniman yang sangat mewarnai. Nggak ada, seingat saya begini lah, nggak ada kampanye yang tidak melibatkan lagu Roma Irama. Gitu. Bisa dihitung tuh, hampir semua kampanye itu melibatkan lagu Roma Irama. Tapi gini Kiai, seingat saya kan memang Kiai Taufik ini orang yang selalu menekankan bahwa Islam saya adalah Islam yang menjunjung tinggi keilmuan. Betul. Saya kan gitu Kiai. Nah, ini seneng banget nih dapat kajian kayak gini. Iya. Tapi saya pengen nanya aspek lainnya. Misalnya selama ini kan juga ada aspek rasional dalam Islam, biasanya orang membahas itu, tapi juga ada aspek misalnya rasa hormat terhadap orang yang misalnya kiai atau habaib atau orang-orang yang punya keistimewaan dalam agama gitu misalnya. Jadi pendakwah selama puluhan tahun itu tuh istimewa kan karena dia konsistensinya. Nah, bisa nggak kemudian ada orang yang kalau ada yang ngomong kok berani-beraninya sama habaib ngomong kayak begitu atau sama kiai begitu, ini apa nggak songong menggugat keturunan
kelompok-kelompok tertentu gitu misalnya. Ya itu hal yang wajar, namanya kita kan hidup di alam yang bebas seperti sekarang ini. Lagi pula konsep penghormatan terhadap orang lain itu juga harus rasional. Pertama, kita menghormati orang baik. Yang kedua, orang yang berjasa pada kita. Apalagi guru, itu harus kita hormatin gitu loh. Kenapa kita menghormati guru? Ya mereka kan berjasa mendidik kita, siapapun orangnya. Bahkan kalaupun umpamanya ada seorang budak gitu loh, dia kok ngajarin kita tentang satu ilmu gitu, ya tetap harus kita hormatin gitu loh. Nah soal kemudian bahwa orang itu berani mengkritik dan lain sebagainya, karena tidak ada yang sakral sebetulnya gitu. Bagaimana dengan keturunan? Keturunan orang misalnya ya tadi Rasulullah, orang yang kita anggap orang suci, ini keturunan Rasulullah loh. Beda sama yang lain, bener nggak begitu? Asumsinya dalam Islam. Yang dikritik oleh Kiai Imad ini kan terutama pada klan Ba'alwi ini, bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, keterputusan gitu loh. Justru ini sesuatu yang sebetulnya ya harus direspon dengan sikap bijak, kemudian dilihat apa betul gitu loh. Karena bagi saya pribadi, orang kalau bawa-bawa nama Nabi Muhammad itu kan harus lebih hati-hati. Berat lah ya. Jadi kalau pakai standar moral ada orang buruk perilakunya, tingkah lakunya buruk, omongannya kasar, kalau dengerin kita itu nggak enak banget. Kok dia mengaku punya darah Nabi di dalam dirinya? 1000% saya nggak percaya gitu loh. Karena kalau ada orang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad, pasti sopan, pasti santun seperti Nabi Muhammad, pasti. Tapi kalau bertentangan dengan itu, saya nggak percaya. Tapi di luar perdebatan ini, sebetulnya Islam itu bagaimana sih? Misalnya, bagaimana Islam memosisikan misalnya keturunan Nabi? Apakah memang harus diistimewakan atau diberi perlakuan tertentu atau bagaimana? Sebetulnya tidak ada yang diperlakukan istimewa secara berlebihan, bahwa keluarga Nabi memang beda dengan keluarga yang lain. Betul, istri-istri Nabi juga beda dengan istri-istri orang lain. Makanya Nabi Muhammad begitu meninggal dunia, istri-istrinya itu tidak boleh dinikah oleh orang lain. Karena apa? Mereka statusnya adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Jadi tidak boleh dinikah. Itu keistimewaan mereka. Nah, keistimewaan keluarga Nabi itu yang disebut dengan Ahlul Bait di masanya itu kan bisa kita sebut Fatimah, Hasan, Husain dan Ali. Itu memang orang-orang mulia gitu loh. Orang-orang mulia dan harus dimuliakan. Tapi kalau di zaman sekarang mengklaim bahwa mereka punya darah keturunan dengan Nabi Muhammad, ya pertama tetaplah kita kembali kepada ajaran Islam yang mendasar, bahwa manusia itu dinilai dengan ilmu dan akhlaknya. Kalau bahasa Al-Qur'an itu pakai takwanya. Ayatnya jelas itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan anaknya Kiai Taufik gitu misalnya dinilai lebih mulia gitu, nggak ada gitu. Nggak ada. Artinya begini, kalau Islam itu mengajarkan kita, hatta ada orang yang kita tahu dia lahir dari hubungan antara laki dan perempuan di luar nikah. Ya kan? Tapi kok perilakunya baik gitu loh. Perilakunya baik. Kemudian punya ilmu yang cukup untuk kita dengarkan dan lain sebagainya. Tidak pernah menyakiti orang. Ya kita muliakan. Tidak perlu melihat ke orang tuanya begitu. Kalau kata Nabi, lihat manfaatnya bagi orang sesama gitu lah. Iya, apalagi Nabi pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Dan lagi pula wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seorang anak tidak bertanggung jawab atas dosa yang pernah dilakukan oleh ayah ibunya gitu loh. Dia sebagai orang harus dilihat perilakunya, sikapnya dan lain sebagainya. Islam itu luar biasa. Islam itu egaliter. Islam itu sangat anti diskriminasi. Tidak ada di dalam Islam itu perbedaan suku, kemudian yang suku ini mulia, suku ini tidak ada. Siapa lebih mulia, nggak ada gitu. Dan Nabi Muhammad ketika beliau menjadi pemimpin di tengah masyarakat waktu itu para sahabatnya itu sudah tidak menonjolkan kesukuan. Iya kan? Kita kenal Abu Bakar, itu kan dari suku Taim, tapi tidak menyebut Abu Bakar At-Taimi umpamanya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dengan gelar-gelar yang kemudian memang berangkat dari sikapnya, akhlaknya. As-Siddiq itu artinya orang yang mudah percaya pada Nabi Muhammad. Ini didapat karena Abu Bakar ketika dapat kabar Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj,
Diceritakan Abu Bakar langsung percaya. Bahkan beliau mengatakan, jangankan cuma sekedar Isra dan Mi'raj, peristiwa lebih besar itu kalau Nabi Muhammad saya langsung percaya. Maka kemudian dapat gelar As-Siddiq. Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq karena orangnya tegas. Al-Faruq itu artinya etos pembeda antara hak dan batilnya itu tegas banget. Dan macam-macam lah kalau sama Umar. Ya kan? Nggak ada itu orang salah ya tetap salah, orang benar ya tetap benar kalau di mata Umar gitu loh. Dan dia dari suku Adi, nggak pernah disebut Abu Bakar Al-Adi gitu. Begitu juga Utsman umpamanya itu dari Bani Umayyah, nggak pernah disebut Utsman Al-Umawi. Ali dari Bani Hashim, Ali Al-Hashimi, nggak ada. Ali ya Al-Murtado, Utsman Dzulnitaqain dan lain sebagainya gelar. Nggak ada yang pakai nama suku-suku di zaman Nabi itu. Jadi memang kualitas personanya ya. Kualitas personal, akhlak gitu loh, loyalitas terhadap ajaran Islam. Ada yang terpercaya, ada yang tegas, ada yang berilmu, gitulah kira-kira ya. Jadi memang apa yang dikerjakan selama hidupnya, bukan apa yang dikerjakan oleh nenek moyangnya, kira-kira gitu. Bahkan Nabi Muhammad itu sangat menghormati orang seperti sahabat Bilal bin Rabah. Yang budak. Kita tahu dia mantan budak, berkulit hitam legam, pernah dapat privilege dari Nabi untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Orang pertama. Iya, bahkan ketika itu ada sebagian sahabat yang agak protes. Yang protes ini oleh Nabi berarti otakmu masih otak jahiliyah. Iya. Otak jahiliyah. Orang mikirnya kok dia sih? Siapa dia gitu. Jadi orang ya dengan sukunya merasa lebih mulia dari suku lain, itu jahiliyah, sudah jahiliyah. Itu dibuktikan dengan Bilal itu dikasih kepercayaan yang penting. Sampai sekarang namanya diabadikan ya. Betul. Jadi kalau kita sholat Jumat, yang azan itu disebut Bilal. Dari nama Bilal bin Rabah. Betul. Tapi kayak gini, pertanyaan saya sebaliknya misalnya, apakah misalnya gini lah, kalau ini tidak terbukti, misalnya anggaplah Kiai Imad benar. Bahwa klaim keterikatan dengan darah Nabi itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Apakah dengan begitu kemudian mereka punya privilege yang lebih rendah gitu misalnya? Lu jangan jadi dai lu, gitu. habaib gitu. Kalau orangnya alim, orangnya baik dan dia guru kita, tetap guru kita, tetap kita hormatin siapapun itu. Saya punya guru umpamanya atau sahabat lah yang baik. Kebetulan dia dari kalangan habaib. Tapi saya kemudian meyakini apa yang dituliskan oleh Imad bahwa tidak ada hubungannya dengan darah Rasulullah ini orang gitu. Ya tetap saya hormatin karena dia orang baik gitu loh. Ataupun kalau dia keturunan Bromo Corah gitu misalnya, ternyata dia guru agama yang baik gitu, ya tetap dihormati. Iya, hatta katakanlah mohon maaf ibunya itu ada orang gitu, ibunya seorang pelacur, tapi dianya baik, pinter dalam berbagai hal gitu loh. Kemudian akhlaknya juga baik. Kita hormatin. Ya dalam sejarah lah Al-Quran juga menjelaskan ada anak Nabi yang kemudian juga tidak menjadi ikut Nabi gitu loh. Ada orang tua Nabi yang juga tidak, ada istri Nabi yang juga tidak ikut Nabinya seperti Nabi Lut, istrinya kan tidak mau mengikuti Nabi Lut. Nabi Ibrahim juga kan, bapaknya kan juga begitu. Atau ada paman Nabi yang malah jadi musuhnya gitu. Paman Nabi sendiri ada yang jadi musuhnya. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan ada ayatnya tabat yada abi lahabi watab gitu loh. Jadi ya sebetulnya dalam yang bisa saya simpulkan, Islam sebetulnya ngelihat itu adil sekali ya. Adil. Di luar perdebatan ini, tapi bahwa perdebatan ini kembali mengingatkan kita bahwa pada akhirnya bukan keturunan, bukan apa, tapi soal kualitas kita, kualitas, akhlak, apa yang telah kita kerjakan di tahun-tahun sebelumnya, kira-kira gitu. Betul. Itulah cara menilai yang paling objektif terhadap manusia gitu. Dan ini kan sebetulnya ini bagian dari feodalisme kan. Selain Ba'alwi habaib itu, di luar itu kan juga banyak orang yang masih suka membangga-banggakan gitu. Makanya bagi saya sebetulnya kita itu harus rasional dalam menghormati orang. Kalau saya santri menghormati kiai dan anak-anaknya itu rasional dalam batas tertentu. Iya kan? Ya karena apa? Ya sederhana. Saya dididik oleh bapaknya gitu. Bapaknya lah yang berjasa kepada saya mengajarkan umpamanya ilmu nahu, ilmu sorof. Maka wajar kalau putra-putranya saya hormati gitu. Ya kayak keluarga lah, sama keponakan kan kita dekat kan, karena ya memang keluarga gitu. Ada imbasnya dalam hidup kita. Yang penting jangan ada sakralisasi. Tidak rasional itu ya. Nah kalau menyangkut darah ke Nabi, kalau memang benar kan memang kita harus menghormati. Tapi kalau tidak benar, ya ngapain gitu loh kita hormati dalam konteks nggak ada sakralisasi bahwa
orang yang sudah ketahuan apa namanya bukan tidak terhubung nasabnya dengan Nabi Muhammad itu. Jadi kalau saya tangkap tadi antara menghormati dengan kehilangan rasionalitas itu jauh banget, nggak usah disatukan gitu loh. Iya. Tidak berarti karena kita menghormati orang kemudian kita kehilangan akal sehat. Betul. Gitu, tetap hormati orang atau benci orang itu pakai akal sehat. Ya sama orang jahat ya kita harus benci perbuatannya karena merugikan kan. Baik merugikan diri kita atau merugikan orang lain gitu. Tetap standarnya itu akal sehat lah. Apalagi kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran itu jelas kan bahwa memang Allah ciptakan manusia beda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan ditegaskan yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nabi Muhammad juga pernah pada peristiwa haji wada di akhir menjelang beliau wafat itu pidato menegaskan la fadla lil arabi alal ajami wala fadla lil abyadi alal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang Arab dibanding orang non-Arab. Gitu loh. Semuanya setara. Tidak ada kemuliaan orang kulit putih dibanding orang yang kulitnya berwarna. Artinya memang Islam itu rasisme udah selesai. Nggak ada gitu loh. Dahsyat lah pokoknya ajaran Islam itu. Nabi Muhammad mengajarkan juga seperti itu. Kemuliaan orang itu ya akhlaknya, ilmunya dan lain sebagainya itu. Luar biasa. Oke, kayak mungkin kita berharap sih banyak perdebatan-perdebatan ilmiah begini lagi supaya bisa kita diskusikan lagi begini-begini nih. Betul. Maksud saya yang ilmiah ini harus direspon secara ilmiah. Yang nggak sanggup mengikuti jangan kemudian ikut-ikutan dengan caci maki. Stoplah caci maki itu, biarkan itu. Mendingan baca berulang-ulang gitu. Mendingan baca, cari pengetahuan untuk kita makin meyakini gitu loh. Jangan kemudian udah nggak ngerti kemudian ikut mencaci maki dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang model begitu. Nggak mau baca, nggak mau mengikuti, tapi mau nimbrung. Ngomel aja, caci maki orang. Orang dicaci maki. Banyak gitu. Banyak seperti itu. Tapi sekali lagi saya ingin kembali kepada satu statement. Saya tetap yakin bahwa di Indonesia ini masih ada atau di dunia ini orang yang memang masih keturunan dengan Nabi Muhammad nasab nyambung gitu kan. Nah kalau kita baca silsilah umpamanya tokoh kayak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Mbah Hashim Asy'ari atau tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu justru kalau silsilahnya diurut sampai ke atas sampai itu kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang yang di dalam dirinya ada darah Nabi Muhammad, katakanlah seperti itu, nyambung nasabnya, pasti mulia. Perilakunya, sikapnya pasti bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau ada orang ngaku keturunan Nabi tapi perilakunya tidak mulia, apalagi menipu orang, bohong itu. Itu udah cek paling gampang kelihatan. Betul, nggak usah ribet-ribet itu aja. Ini kok begini modelannya gitu. Iya. Nabi Muhammad kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini, sungguh tujuan utamanya itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu yang sering dilupakan orang. Padahal dasar banget itu. Intinya itu semua. Intinya itu. Ya. Pak Maki umpamanya, Bang Maki punya orang tua mulia, ya kan? Tapi perilaku Bang Maki, mohon maaf, contoh berantakan gitu, nyakitin orang. Orang sebel, tapi Bang Maki teriak-teriak, oh bapak gua mulia, bapak gua mulia. Orang akan lihat, bodoh amat, bapak lu kan begitu, lu kan begitu. Oke, terima kasih Kiai. Kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Siap. Semoga banyak perdebatan begini-begini lagi. Iya, saya senang sekali ada debat-debat ilmiah gitu. Jangan emosi, jangan mencaci maki, titik. Terima kasih. Open table.